Bab 234, Peringatan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Set, lapor kembali ke Jenderal Farai. Dia akan bertanggung jawab atas pertempuran, perintah Byron, mengisyaratkan prajurit itu pergi. Dia menoleh padaku dan kami mengunci pandangan sejenak sebelum dia mengangguk, berkata padaku, kita semua akan langsung menuju ke kastel. Aku mengangguk kembali dan Sylvie berubah kembali menjadi bentuk naganya sebelum kami segera berangkat. Mengambil napas dalam-dalam, saya mencoba untuk tetap berkepala dingin. Mempercayai bahwa Penatua Hester, Penatua Boone, dan Virion sudah cukup untuk berurusan dengan siapapun yang telah menyusup. Api hitam dan merah yang mengepul di kejauhan adalah pertanda buruk bahwa itu adalah apa yang aku takuti, entah sebagai pengikut atau bahkan sabit. Saya mengalihkan pikiran saya dari, bagaimana jika, dengan memikirkan strategi saat masuk. Aku berusaha tidak memikirkan ibu dan kakakku, juga Tess, yang seharusnya aman di sana. Ini akan baik-baik saja, Sylvie menyampaikan kepada saya, tetapi bahkan dia tidak bisa membuatnya khawatir tidak bocor ke saya. Saya tidak merespons, dan sebaliknya, memanipulasi angin di sekitar kami, mengurangi hambatan udara menarik Sylvie kembali. Apapun yang perlu saya lakukan untuk membawa kami ke sana, bahkan sedetik lebih cepat. Aku terus memanipulasi angin, bersepeda mana ke seluruh tubuhku juga, bersiap untuk bertarung sesegera mungkin. Mengintip ke belakang, aku bisa melihat Byron dan prajurit-prajurit yang dipasang perlahan-lahan tertinggal di belakang, tetapi kami tidak melambat. Tolong, semuanya, baik-baik saja, aku berdoa, sampai kastil sudah hampir sampai pada kita. Penghalang yang melindungi benteng terbang dari langit telah dihancurkan, memungkinkan angin mengamuk untuk menyulut api gelap. Sylvie dengan mudah menghancurkan lubang di dok pemuatan yang tertutup dan kami mendarat di dalam. Syukurlah, lapisan mana saya telah menyelimuti diri dalam menjaga asap berbahaya dari memasuki paru-paru saya. Namun, ada selimut hitam tebal di seluruh dermaga pemuatan. Ayo pergi, kataku pada Sylvie, yang telah kembali ke bentuk manusianya. Tidak mau mengambil risiko, aku menyalakan naga yang ada di dalam diriku. Di bawah Rilmir, visi saya menjadi monokrom, menyoroti mana di sekitar saya. Dengan penglihatan saya yang ditingkatkan dan ketajaman mana yang tak tertandingi, tidak mungkin bagi musuh manapun untuk menyelinap pada kami bahkan di bawah asap tebal dan angin kencang yang menjerit-jerit melalui celah-celah kastil yang rusak. Kami menyebar sekitar 5 meter terpisah, kerja tim kami mulus melalui ikatan kami, ketika kami mencari kamar yang runtuh dan lorong-lorong gelap di lantai bawah. Kami beringsut melalui lantai yang retak, menghindari puing-puing yang telah terlepas dari dinding atau jatuh dari langit-langit. Kecelakaan bergema dari atas dan bahkan di sekitar kami sementara angin melolong mengisi celah keheningan membuat hampir mustahil untuk menemukan tanda-tanda pertempuran langsung yang bisa kami bantu. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mencari tempat itu dengan hati-hati, mengambilnya selangkah demi selangkah. Di sini, ikatan saya disampaikan dari kamar yang berdekatan. Di dalam, aku bisa melihat Sylvie di tanah, membungkuk di atas apa yang tampak sebagai orang yang terkubur di bawah gunung reruntuhan. Dadaku langsung mengepal dan gelombang panik naik dari perutku sampai Sylvie meyakinkan aku bahwa itu bukan siapapun yang kita kenal. Dengan pakaian halus yang terjalin melalui lapisan tipis rantai surat pada tubuh mayat, bersama dengan tongkat yang hanya beberapa meter jauhnya, mudah untuk menyimpulkan bahwa korban yang malang ini adalah salah satu dari sedikit penjaga yang tersisa di sini. Aku menggosok pangkal hidungku, malu dan frustrasi melihat betapa rapuhnya diriku, secara mental. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, saya memeriksa mayat itu. Melalui Rilmir, aku bisa mengatakan bahwa penyihir yang jatuh telah mati terbakar. Dengan gerakan pergelangan tangan, aku meniup puing-puing untuk melihat mayat itu lebih dekat. Apa, gumamku, mengangkat bajunya. Apa itu? Saya terus mencari tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada bekas luka bakar. Dia mati karena api, katanya keras-keras, terkejut. Mendengar tabrakan lagi di kejauhan, aku bangkit. Ayo, mari kita terus bergerak. Kami berdua melanjutkan menyusuri lorong, menjelajahi setiap kamar di lantai bawah, mencari siapapun yang mungkin masih hidup. Yang kami temukan hanyalah mayat, semua dibakar sampai mati tanpa ada luka yang terlihat. Saya tidak mengerti, mungkin itu api yang membakar dari dalam. Sylvie menyarankan. Tidak masalah pada saat ini. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa lawan kita menggunakan api yang tidak benar-benar membakar korban secara fisik. Aku mengirim balik, mengangkat dinding yang jatuh untuk mencari siapapun yang mungkin aku kenal. Dengan tangga yang hampir tidak dapat digunakan dari kehancuran, kami berdua naik ke tingkat kastel melalui berbagai lubang di langit-langit. Bahkan dengan Rilmir fisik saya dapat melihat hampir semua hal yang mata normal akan lewatkan, kami tegang. Setiap mayat yang kami temui, dadaku meremas dengan cemas sampai kami dapat memverifikasi bahwa tidak ada orang yang kami kenal. Setelah mencari beberapa lantai, Sylvie dan aku menemukan tanda-tanda pertempuran besar. Tombak batu yang rumit menjorok dari lantai dan dinding sementara golem tanah tersebar di tanah seperti ksatria yang membatu. Ini. Ya, saya tahu, saya menyela, memberi tanda agar dia tetap dekat. Karena mana yang bergabung menjadi tombak batu dan menyihir tentara, butuh beberapa saat untuk akhirnya menemukan sumber yang bertanggung jawab untuk semua ini.
Aku berlutut di depan kurcaci tua itu, mencoba mencari nadi ketika dia tiba-tiba batuk. Penatua Bun. Saya berseru. Aku membuat tanah di bawahnya menjadi kursi, mendudukkannya sehingga dia tidak tersedak darahnya sendiri. Saya beralih ke ikatan saya. Sylph. Di atasnya, ikatan saya membungkuk, meletakkan tangannya di dada mentor saya. Cahaya lembut dipancarkan dari telapak tangannya, menyerap melalui pakaian dan kulit kurcaci itu. Setelah 10 menit dengan susah payah setelah ditransmisikan ke Penatua Bun, kami akhirnya mendapatkan reaksi lain. Penatua Bun, hei, ayolah, tinggallah bersamaku, aku membangunkan, menepuk pipinya ketika kurcaci mengerutkan alisnya. Art, kamu, matanya terbuka tetapi tertutup kembali setelah beberapa detik. Iklan. Iya, itu adalah Arthur. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Petik 2. Dia mengerang kesakitan. Kamu harus keluar dari sini, nak. Jangan semburkan omong kosong heroik seperti itu, Bun. Bentakku dengan tidak sabar. Ceritakan situasinya. Saya perlu tahu apa yang akan kami hadapi. Petik 2. Bun, menarik mantel saya mendekat. Mendengarkan. Kastil, Dewan sudah selesai. Jika Anda ingin melakukan sesuatu untuk Dicaten, Anda melakukannya dengan tetap hidup. Petik 2. Oke, saya akan berhati-hati, tetapi untuk melakukan itu, saya perlu tahu apa yang terjadi. Apakah itu punggawa, sabit, sihir macam apa yang digunakan untuk menempatkanmu dalam kondisi ini? Petik 2. Merasakan kekuatan di tangan Bun melonggarkan, aku berbalik ke ikatan saya. Sylvie, apa yang terjadi? Kenapa dia tidak menjadi lebih baik? Petik 2. Lengan Sylvie bergetar ketika butir-butir keringat menetes dari wajahnya. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku mundur selangkah, memeriksa kurcaci yang terluka itu. Seperti semua mayat lain yang telah kami lewati, tubuhnya penuh dengan motif merah. Gumpalan ungu yang telah dipancarkan ke dalam tubuhnya oleh Sylvie saat ini sedang memerangi mantra api apapun yang menggerogoti hidupnya, tetapi Ether tidak menyembuhkannya. Tidak, itu mengendalikan mantra, tetapi mantra api itu tampak seperti sel kanker, berkembang biak dan menyebar dengan cepat. Tidak dapat menahan rasa frustrasi saya menjerit serak sambil menghancurkan paku batu yang Bun telah disulap. Berlutut kembali di depan kurcaci yang sekarat, aku meraih tangannya. Begitu Sylvie menghentikan sihir penyembuhannya, Bun akan mulai mati lagi, dan ikatan saya juga tahu itu. Bun meletakkan tangannya yang besar di atas tanganku, meremasnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Mencongkel matanya sekali lagi seolah-olah butuh segenap kekuatan untuk melakukannya, Bun mengalihkan pandangannya ke Sylvie. Asura kecil, bisakah kamu melanjutkan ini sebentar lagi? Saya pikir itu sudah cukup untuk memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui. Petik 2. Ikatan saya mengangguk, alisnya berkerut dalam konsentrasi. Mengabaikan air mata mengalir di pipiku, aku menekankan keningku ke dahi Penatua Bun. Semoga Anda damai dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan ini dan kehidupan saya sebelumnya, konsep agama selalu luput dari saya. Tetapi ketika lebih banyak orang yang saya cintai meninggal, apakah itu Adam, ayah saya, atau Penatua Bun, saya mendapati diri saya berharap bahwa saya salah, bahwa benar-benar ada Allah yang sangat kuat dan kehidupan setelah kematian di mana semua orang yang saya kenal akan merasa damai, menunggu kita semua. Paling tidak, saya berharap mereka akan mengalami nasib yang sama dengan saya, bereinkarnasi ke dunia yang berbeda untuk menjalani kehidupan baru. Jika itu masalahnya, saya berharap mereka akan terhindar dari ingatan akan kehidupan masa lalu mereka. Maaf, Arthur, bisik ikatanku, meletakkan tangan di punggungku. Aku menggelengkan kepala, itu bukan salahmu. Setelah menghabiskan beberapa menit menyulap makam tanah yang layak bagi seorang individu seperti Penatua Buhendemoklonuit, kami berdua pindah. Mentor kurcaci saya telah memberitahu saya betapa sedikit yang dia ketahui tentang kekuatan lawan adalah sabit yang sebenarnya. Rupanya, dia menggunakan api hitam Smokey yang merusak apapun yang berhubungan dengannya. Sepertinya penyimpangan lain seperti paku logam hitam yang bisa disulap utuh atau racun hitam yang bisa digunakan penyihir. Entah itu baik atau tidak, Penatua Hester dan Katin telah pergi ke tembok sebelum sabit menyusup ke istana, tetapi Alduin dan Meriel Eralit, bersama dengan Tessia dan keluarga saya, tidak ditemukan dimanapun ketika semua ini terjadi. Agak melegakan bahwa mereka tidak ada di sini, tetapi bagian lain dari diriku bahkan lebih cemas. Pertanyaan muncul di benak saya, jika mereka melarikan diri, kemana mereka pergi? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka akan diserang? Atau apakah penghilangan mereka tepat waktu hanya kebetulan? Aku tahu ini sulit, tetapi kamu seharusnya tidak memikirkan semua itu sekarang, ikatanku menyampaikan kekhawatirannya. Ambil langkah ini satu per satu. Kami akan menyelesaikan ini bersama-sama, Arthur. Petik 2. Aku memberinya anggukan singkat. Aku tidak berterima kasih padanya, aku tidak perlu melakukannya. Saya bersyukur bahwa dia bersama saya di sepanjang semua yang telah saya lalui. Aku bahkan tidak bisa membayangkan di mana aku akan berada jika aku tidak memilikinya, dan dia tahu itu. Gagasan tentang seseorang yang mengetahui hampir setiap pikiran dan emosi yang terlintas di benakku akan membingungkan bagiku jika aku tidak menyadari betapa bersyukurnya aku. Mungkin itu hanya karena itu Sylvie, dan bukan orang lain, tapi aku bersyukur atas hubungan yang aku miliki dengannya.
Arthur, ikatan saya memanggil. Ya, aku tahu. Saya melihat fluktuasi mana dalam jarak dekat. Bahkan tanpa Rilmir, tidak mungkin untuk tidak merasakan aura yang kuat berbenturan. Byron yang saat ini terlibat dengan sabit, saya menyimpulkan, melihat bahwa sihir yang menyimpang paling hadir di atmosfer. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan masuk. Tetap di belakang dan lindungi aku dengan perisai mana. Setelah menerima, oke, dari ikatan saya menarik daun sebalat dari cincin dimensi saya dan menyatukan mana melalui anggota tubuh saya. Aku bisa merasakan kehangatan ketika rune-rune mengalir di lengan, kakiku, dan punggungku menyinari rona emas. Kekuatan memenuhi setiap serat tubuhku saat aku menggali tumitku ke lantai. Saya tahu bahwa menggunakan berstep akan membuat tubuh saya tegang, tetapi dengan pengalaman saya berjuang melawan tentara pribadi Agrona, saya tahu bahwa saya harus mengakhirinya dengan cepat jika saya ingin ada peluang untuk menang. Baik, pergilah. Sylvie memberi isyarat, meletakkan mana di sekitar tubuhku. Aku menghendaki mana untuk mengalir ke bawah kakiku, diatur ke milidetik untuk memaksimalkan ledakan kekuatan yang aku terima. Dunia kabur di depanku dengan langkah tunggal mana yang ditingkatkan, ketika mata dan otakku berjuang untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan memilah masuknya gambar. Jika bukan karena refleks saya meningkat melalui penggunaan sihir petir internal, saya akan lebih cenderung bunuh diri dengan berlari ke dinding daripada benar-benar melukai musuh saya. Mengabaikan rasa sakit yang membakar yang menggerogoti bagian bawah tubuhku, aku berlari maju, mengasah sabit yang menjulang tinggi. Butuh semua yang saya bisa untuk menghentikan diri. Ujung pedangku yang bergerigi berdiri beberapa senti dari tenggorokan sabit. Aku bisa membunuhnya. Saya sangat dekat, tetapi saya tidak bisa. Aku menatap sabit itu, kebingungan muncul saat dia menatapku dengan ekspresi geli dan berbicara. Kamu sudah dewasa. Aku mendengar suara Byron menjerit padaku dari belakang, tetapi telingaku tidak bisa mencatat apa yang dia katakan di atas darah yang berdebar di telingaku. Aku mengencangkan cengkeramanku di daun sebalat, tidak mampu mengalihkan pandangan dari tatapan tajam sabit merah yang berdiri di hadapanku. Dari dua tanduk bergerigi yang melengkung di bawah telinganya, jubah berdarah yang sama yang mencerminkan mata merahnya yang cerah, itu tidak salah lagi. Itu dia. Itu adalah sabit yang sama yang telah membunuh Sylvia.